Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu direvisi untuk skripsi ini. Ya, kita lihat dulu yang pertama di kata pengantar ya. Di kata pengantar ini ada bagian yang saya tandai dengan huruf merah. Ini ada yang salah di sini. Coba diperiksa kembali apa yang salah. Kemudian ada juga pengetikannya ya, pengetikannya tidak rapi. Ini tanda petik rangkap ini agak jauh dari huruf 9 ini, dari angka 9 maksud saya. Jadi ini diperbaiki bagaimana seharusnya. Kemudian di semua ini di antara ini ada yang salah ejaannya. Coba diperbaiki. Berikutnya karena itulah. Karena itulah ini tidak baku ya. Dia yang baku itu harus menggunakan kata oleh. Ya, itu baku. Ya, begitu. Jadi nanti diperbaiki. Nah, ini huruf kecil kan. Kemudian yang nomor 1 ini, ya, ini kalimatnya rancu ya. Kalimatnya rancu, jadi diperbaiki. Ya, berikutnya di halaman persembahan ya. Halaman persembahan ini orang tua ini spasi. Tulis dengan spasi, kemudian ridha. Ridha ini tidak baku ya. Buka lagi kamus. Apa yang baku untuk kata ridha? Jadi tidak ada dalam bahasa Indonesia ini DH. Konsonan rangkap DH. Bahasa Indonesia tidak punya konsonan rangkap DH. Jadi gunakan yang bakunya. Kemudian di abstrak. Di abstrak ini tambahkan kata penelitian ya. Nah, jadinya penelitian deskriptif. Jadi jangan gunakan kata deskriptif saja, ditambahkan penelitian. Kemudian terdiri dari ini tidak baku ya. Saya sudah pernah menjelaskan, diingat-ingat kembali. Nah, lalu ini kesalahan pengetikan ya, yang. Dan saya menemukan banyak sekali kesalahan pengetikan, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, termasuk di kata pengantar, itu banyak sekali kesalahan pengetikan. Jadi diperiksa kembali kesalahan pengetikan tersebut. Kita lihat berikutnya, kita langsung ke bab 4 ya. Ya, perhatikan di bab 4 ini. Ini masih salah ya di bab 4. Coba perhatikan bab 3. 3 ini kan huruf kecil. Ya, 3 ini huruf kecil. Harusnya dia angka Romawi huruf besar seperti ini. Ya, nah, bab 4 ini kan huruf besar. Jadi ubah ya, diubah. Kemudian menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini tidak efektif ya, dia mubazir. Dia yang lebih tepatnya adalah menyimpulkan. Itu yang lebih tepat. Jadi menarik kesimpulan ini ganti dengan menyimpulkan. Tidak perlu buat dalam kurung ya, ini sebagai pedoman saya saja. Jadi menarik kesimpulan ganti dengan menyimpulkan. Kemudian M untuk Maret. Untuk apa data Maret di sini? Sementara kamu meneliti edisi April sampai dengan Juni 2019. Maret ini kan sebelum April. Jadi dia tidak berada di antara April dan Juni, tetapi dia sebelum April. Maka kalau memang sebelum April, Maret ini tidak perlu, data Maret ini tidak perlu, sehingga dia dibuang saja. Ya. Nah, berkaitan dengan Maret ini, berarti karena dia dibuang, di bawahnya itu yang data-data Maret itu dibuang semua. Ya, yang data-data Maret dibuang semua. Ya, ini ya, 9M, 10M, 11M, 13M, dan seterusnya nih, yang ini nih. Yang MM ini dibuang semua.
Ya, karena kamu meneliti April sampai Juni, sementara Maret tidak ada di antara April dan Juni. Jadi data-data Maret itu dibuang semua, kecuali kamu mengubah judul menjadi Maret sampai dengan Juni. Sementara judul penelitian kamu itu adalah di dalamnya itu ada April sampai dengan Juni, bukan Maret sampai dengan Juni. Nah, itu diperbaiki ya. Kemudian bulan ini saya lihat masih ada menggunakan kata bulan April. Kan sudah saya jelaskan kemarin. April itu nama bulan, jadi tidak perlu lagi menggunakan kata bulan. Saya hanya menandai di bagian-bagian tertentu. Jadi yang diperbaiki jangan hanya di bagian ini saja. Periksa di bagian yang lain. Cara periksanya itu kamu ketikkan ya, caranya Ctrl F dulu. Ctrl F. Sesudah kamu Ctrl F, ketikkan kata bulan. Nah, nanti dapat dia otomatis dapat semua itu. Nah, jadi seperti itu caranya. Ketika kamu mendapatkan kata bulan, diperbaiki nanti. Nah, begitu. Ya, kemudian kumpulan data ini dibuang saja ya. Kumpulan data ini dibuang saja. Jadinya langsung ke korpus data, diksi, dan gaya bahasa. Ya, ini dalam kurung tidak perlu dibuang, hanya sebagai pedoman saya saja. Kemudian ini kesalahan apa, ada huruf yang tertinggal, ini juga begitu, in English ya. Ini juga ada huruf yang tertinggal. Dan di sini cukup banyak ya kesalahan pengetikan, ini lagi. Nah, jadi kesalahan-kesalahan pengetikan itu diperbaiki ya, dibuang supaya skripsi kita lebih maksimal. Kemudian di sini ya di 412 klasifikasi data berdasarkan jenis diksi dan gaya bahasa. Ini yang saya maksud garis bawah, yang saya maksud huruf miring di video saya sebelumnya. Bukan di huruf miringkan seperti ini maksud saya ya. Tapi yang saya maksud itu adalah dia menggunakan huruf miring. Jadi seharusnya di sini data tersebut dapat dilihat di bawah ini. Untuk menandakan diksi dan gaya bahasa, digunakan huruf miring. Titik, garis bawahnya dibuang, itu maksud saya. Ya, garis bawahnya dibuang, huruf miring. Jadi, yang garis-garis bawah ini semua, menarik ini garis bawah, kemudian terbatas ini garis bawah, ya, terbatas. Nah, ini garis bawah. Kenikmatan ini juga garis bawah. Ini semuanya dijadikan dalam bentuk huruf miring, jangan digaris bawahi. Ya, mengapa? Karena aturan dalam kajian bahasa umumnya seperti itu, dia menggunakan huruf miring, bukan digaris bawahi. Jadi data itu di huruf miringkan. Kalau memang ada data yang sudah huruf miring, ya, gunakan dia huruf tebal, huruf yang dihitamkan. Nah, di sini kan seperti ini kan tidak ada data yang huruf miring. Maka ini satu ini huruf miring, jangan digaris bawahi. Itu maksud saya. Jadi semua data di sini yang sudah huruf miring ganti, yang sudah dengan garis bawah ganti dengan huruf miring. Ya, kita lihat lagi berikutnya. Ya, ini ya. Coba perhatikan. Kata menarik data. Ini kan rancu ini. Kata menarik data. Kan ambigu dia. Harusnya kata menarik pada data. Jadi bukan kata menarik data. Jadi itu bisa memunculkan makna menarik data. Jadi seharusnya kata menarik pada data. Seharusnya begitu. Ini hanya sebagian ya yang saya tandai. Nanti kamu periksa lagi yang lainnya. Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Ya, ini juga salah ketik ini diperbaiki. Nah, di belakang. Nah, di belakang ini salah ini.
di belakang di sini bukan ditulis serangkai, tapi dia terpisah. Mengapa terpisah? Karena di situ kata depan. Tadi itu saya lihat banyak sekali di bagian yang lain. Maka kamu periksa satu-satu, perbaiki. Ini hanya sebagian yang saya tandai. Kemudian ini berdekatan. Tidak ada kata berdekatan, tapi berdekatan. Banyak sekali kesalahan pengetikan ya. Nah ini lagi, ini kesalahan ejaan Ramadan. Ramadan ini salah dia secara ejaan. Di mana salahnya? Yang pertama DH ini. Tadi sudah saya sebutkan tidak ada konsonan rangkap DH dalam bahasa Indonesia. Kemudian Ramadan ini nama bulan, maka R-nya kapital. Ini yang saya maksud tadi bulan. Sudah menggunakan nama bulan, lalu kamu tulis lagi bulan. Tidak perlu, itu dibuang saja. Jadinya pada Ramadan jelang Lebaran. Nah, Lebaran ini huruf awalnya kapital. Ya, huruf awalnya kapital, bukan huruf kecil. Karena merupakan nama hari. Ya, hari raya. Jadi dia huruf kapital, huruf awalnya. Dealer ini bukan kosakata bahasa Indonesia, melainkan kosakata bahasa asing. Maka kamu perbaiki itu. Ya, jadi bagaimana perbaikinya? Cek bagaimana huruf kosakata bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Itu cara perbaikinya bagaimana? Buka kembali PUEB. Ini ansuran, salah ketik juga, bukan ansuran ya, diperbaiki. Ya, ini lagi salah ketik. Nah, saya tidak menandai semua. Silakan cek bagian yang lain, walaupun saya tidak menandainya. Oke. Ya, ini lagi ya, langit, langait. Nah, ini juga salah. Kemudian ini ya, nah, ini coba lihat nih, apa yang keliru ini. Nah, ini banyak sekali juga yang seperti ini nih. Ini kan harusnya dia spasi. Nah, begitu. Bukan rapat seperti ini. Nah, ini di belakangnya ini. Nah, ini juga D-nya ini huruf D ini kan kata depan. Jadi diperbaiki ya, jadi ditulis terpisah dia ya, begitu. Nah ini lagi ya, bangunan permanen. Nah ini lagi, ini banyak ini juga ya, salah ketik ini ya, perhatikan ya. Nah begitu ya, jadi diperbaiki. Ini lagi minun ya, seharusnya minum ya. Ilmuwan ini tidak baku. Coba buka kamus, apa yang baku untuk kata ilmuwan? Ya, ini, nah perhatikan ini yang saya tandai merah ini. Pada kata gempar dan promo tersebut menjadikan iklan tersebut persuasif. Maksudnya dapat membuat pembaca tertarik membeli barang yang sedang promo tersebut. Ini kalimat ini tidak memiliki subjek ya. Jadi kamu perbaiki, lihat subjeknya. Ya. Kamu perbaiki mana, coba buat kalimat ini sehingga ada subjek. Gitu ya. Kemudian ini salah ketik nih, prosmo, tidak ada prosmo, membelinya, ini juga tidak ada ya. Nah ini lagi di iklan tersebut. Nah bagaimana penggunaan di? Banyak sekali ya. Jadi coba dicek. Coba dicek semua, diperbaiki kembali. Saya tidak mungkin menandai satu persatu. Ya, ini lagi ya. Bergabung, menari, ya, menunjukkan. Ya. Cukup banyak ya. Nah ini Oktober. Oktober ini kan nama bulan. Bagaimana aturan menulis nama bulan pada ejaan? Coba dibuka kembali PUEB ya. Sinkronisasi ini juga tidak baku. Nah ini lagi April sampai dengan Juni. Ini apa salahnya ini? Coba kamu lihat sendiri. Ya ini edisis ini banyak sekali salah edisis. Oke, edisis ya, ini ada atau tapi tertulis ata langsung. Wah, banyak sekali ini.
perbaiki ya. Ini lagi ke dalam, ini kan dia kata depan. Bagaimana aturan menulis kata depan? Silakan buka lagi PUAB. Kemudian komunikasi ini juga apa ini komunikasi? Download. Ya, ini juga salah ketik download. Ya. Ya. Nah, kemudian kendaraan panca indera ya. Jadi itu diperbaiki ya. Ya, saya rasa untuk sementara itu dulu. Perbaiki dulu yang saya tunjuk tadi, bagian-bagian yang saya suruh perbaiki tadi itu diperbaiki, nanti akan saya periksa lagi sesudah diperbaiki yang saya suruh tadi ya. Sekian.